Nah, yang ke nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kakek di rewang ini pulang ngomong. Ya. Dengan doa Bapak Ibu Munawati, jadi alhamdulillah semoga beliau tetap diberi kesehatan dan mampu memimpin Kabupaten Batang dan akan terwujud di 2024 menjadi Kabupaten Batang yang unggul dan berstandar internasional. Bapak Wakil Rektor Berarti 1, baru ini. saya hormati Balak biru ini Wakil baru. Rektor Dari 3, Lampung ini. Bapak dan Ibu semua. Yang balak biru itu kemana? Dimas ini saya Oh, kenal pensiun. karena saya dulu ya ikut pelatihan apa itu adung saya di Palembang dulu. Adung. Dan ternyata ibu nggak perlu kecewa dengan saya, ternyata waktu itu saya ditetapkan terbaik kedua dan hari ini saya jadi kepala biru. Artinya gitu kan ya itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dan tentu alhamdulillah puji dan syukur Oh, ini Mas Diki. di tengah kesibukan Bapak dan Ibu, Bu Rektor Ekonomi syariah, ekonomi syariah, manajemen zakat dan wakaf, perbankan syariah. Menteri Agama mengakui bahwa kampus Jagabari ini adalah saat ini adalah kampus termegah Pak, di Sumatera. Tentu salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bu Rektor izin, bagi saya begitu diberi kepercayaan. Sistem Tadinya saya informasi, dari kimia, Lampung, biologi. dan begitu masuk ke Palembang saya sangat senang. Kenapa senangnya? Karena Palembang itu adalah emaknya Lampung. Iya, yang melahirkan Queen Raden Intan Lampung itu ya Raden Patah Palembang. Dulu adalah cabang jarak jauhnya Raden Patah Palembang. Jadi kalau di sini saya kembali ke kandang lah. Dan saya memang dari Lampung Bu, tetapi asli saya Jemur Batu Raja. Jadi Jemur Batu Raja. Kamu enggak? Batu Raja. Rasa kusuk pikir Jemur Batu Raja. Jadi kamu Jemur Batu Raja. Nah, jadi saya punya pengalaman begitu diberi kepercayaan oleh Bu Rektor, saya sosialisasi, Pak, sosialisasi kemana-mana. Memang betul Bu Dimas, kita perlu bincang lagi dan alhamdulillah hari ini di depan Bapak dan Ibu saya beri kesempatan ngomong tentang sosialisasi. Ternyata memang, mohon maaf Bu Rektor, sehari Sabtu kemarin juga saya sempat juga bersilaturahmi dengan Pak Seroji, saya sudah laporkan. Dan ternyata ada sebuah ungkapan dari beliau, Pak. Ternyata sosialisasi itu bukan sebuah kewajiban untuk mencari mahasiswa, dia bilang, tetapi adalah sebuah dakwah. Jadi ada nilai dakwah di dalamnya, bahwa kita menyampaikan kepada masyarakat ada sebuah perguruan tinggi keagamaan. Jadi kan ilmu itu nanti Pak Ustadz lah itu mungkin yang lebih paham, bahwa menyampaikan ilmu itu ternyata lebih wajib lagi dibandingkan kita hanya sekedar memberikan sesuatu yang lain. Nah, inilah kondisi. Jadi dulu mungkin Bu Dimas, kalau dulu itu hanya 4 fakultas Pak, ternyata dulu 5 itu terakhir, ternyata sekarang ada 9 fakultas Pak. Ada 9 fakultas dengan 46 prodi. Jadi kita yang terakhir itu sudah membuka fakultas yang namanya psikologi. Nah, ini mungkin cikal bakal nanti, tadi sudah disinggung oleh Bu Rektor, saya sudah sampai Pak ke Payakumbuh kan? Payakumbuh. Nah, saya berharap Bu Dimas, melalui Ibu dan Bapak, silakan nanti Bapak dan Ibu bercerita tentang UIN. Sebenarnya saya membayangkan itu kehadiran saya di sini, saya sedang mencari rektor, mencari wakil rektor, mencari dekan, mencari wakil dekan, mencari dosen. Yang kira-kira bayangan saya, orang yang masuk tahun ini itulah calon rektor nantinya yang akan duduk mentereng di 100 hektar di kayak kamu. Makanya saya semangat dengan Bu Rektor. Jadi kami itu sedang mempersiapkan generasi masa depan. Kalau generasi di sini ini ya mungkin yang baru capok ini lah menikmati di sini. Tetapi kalau orang mulai hari ini itu mulai kuliah masuk di UIN, itu
itu kita prediksi bahwa mereka lah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Dan itu saya yakin Bu Nyimas, amal ibu lebih berlipat-lipat ganda lagi. Ya, karena ibu sudah merintis, gitu, sudah mulai ini, dan itulah harapan kita semua. Gitu. Jadi harapan saya itu yang akan datang. Kami sedang mempersiapkan pemimpin masa depan sehingga terbentuklah sebuah kampus baru di sana dengan 100 hektar lebih, itu menjadi kampus terbaru. Jadi saya membayangkan itu nanti. Kemarin memang belum sempat saya diminta Bu Rektor untuk presentasi di depan Senat. Nanti mungkin tahun ini atau tahun depan kita akan merancang sebuah kampus terpadu di sana, walaupun mungkin belum terlaksana. Sebagaimana kata Bu Rektor tadi, dulu di zaman ini baru merancang ini, di zaman ini baru merancang ini, ternyata terrealisasi ya baru sekarang. Jadi ini Bapak dan Ibu tadi sudah diungkapkan oleh Bu Rektor, ada 18 terakreditasi. Kalau dulu itu A itu, artinya kalau sekarang dibilang unggul, dibilang unggul. Nah ini menjadi kebanggaan kita. Sisanya ada B. Nah sudah itu, ya ini masih yang data lama, ya masih data lama ini. Iya sudah unggul. Jadi saya sampai ngomong di Bapak dan Ibu ngomong di sebuah SMK malah di SMK Indralaya sana. Saya menyampaikan begini, apa beda Unsri dengan UIN Raden Patah? Kalau dari materinya sekarang fakultasnya nggak ada beda. Di Unsri ada pendidikan fisika, kami punya pendidikan fisika. Di Unsri ada pendidikan matematika, kita punya pendidikan matematika. Di sana ada biologi, di sini ada biologi. Di sana ada kimia, di sini ada juga kimia. Di sana ada kimia murni, di sini juga ada kimia murni. Hanya bedanya kata saya, ini melalui Pak Ustadz tadi, ternyata kalau di sini itu mahasiswanya ada nilai plus, Bapak dan Ibu. Ini kan yang purna bakti lah ya. Yang paling ini canggih itu kan dikala kita mempunyai anak sukses ilmunya, tetapi tidak diimbangi dengan ilmu agama. Minimal kata saya, kalau anaknya nanti dikirim ke sini itu, kalau ada yang meninggal, jangankan orang tuanya, tetangganya meninggal, dia bisa nyolatin. Ya, jangan ada sampai yang viral gitu, gara-gara terlalu khusyuk, sholat jenazah, sujud kan gitu kan. Tapi insya Allah di alumni UIN enggak. Karena kenapa? Dari mulai semester 1 sudah kita kenalkan dengan yang namanya PPI, gitu, pengamalan praktek ibadah. Jadi ini nih yang menjadi intinya. Jadi menjadi ikon kita lah. Sudah itu tadi sudah saya bilang ada fakultas psikologi. Dan ternyata Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan, laboratorium fakultas Yang sholat psikologi jenazah kita, itu rukuk dan sujud itu. kita sendiri Dia tuh tidak sholat mengakui sunnah. itu, tetapi orang luar Hoak mengakui itu tuh. bahwa terlengkap. Makanya Hari hoak. ini tadi Dan kalau itu Bapak di dan Ibu Malaysia, melihat ada polisi banyak di bawah. Sarawak. Ternyata itu sedang penerimaan ini untuk calon polisi. Tesnya di tempat kita Bapak dan Ibu. Kalau ada pejabat di Pemda ya Pak Mayor ya, untuk asesemen, untuk meningkatkan eselonnya, itu tesnya psikologinya di sini. Nah ini artinya kita sudah sangat lengkap sekali. Dan di sebelah sana ada laboratorium terpadu. Jadi nanti mungkin kita sudah punya lembaga penjamin halal ya Bu ya. Nah itu nanti Bapak dan Ibu para pensiunan itu bisa berpartisipasi di sana. Oh kalau anak pedagang gitu Bu Nyimas, dan pedagang halal lapidah, kesini Pak Bu. Tes di sini karena laboratorium kita sudah bisa membuktikan itu halal atau tidak. Jadi ini kira-kira gambaran sekarang bahwa Raden Patah itu sudah sangat berkembang pesat, dan harapan kami dan kami melalui Ibu Rektor, melalui Wakil Rektor 1, melalui Wakil Rektor 2, kami sekarang yang kata Pak ini tadi, mohon maaf Pak Burhan tadi, ini akan kita beri karpet merah atau hijau. Nah kami sedang mengembangkan juga akan membentang karpet merah untuk putra-putri terbaik. Jadi kalau ada orang yang hafal Al-Quran di Majlis, laporkan ke kami Pak. Insya Allah akan kami bina. Bahkan kami sudah janji ya Pak ya, tanpa tes. Bu
Bunyi Mas, nanti kalau ada tetangga gini gitu ya, tanpa tes. Sudah itu ada ponaan atau tetangga Bapak dan Ibu sekalian yang punya keahlian. Misalnya pernah menang tenis meja tingkat provinsi Sumatera Selatan. Laporkan ke kami, silakan pilih fakultas apa dia yang mau. Akan kami terima tanpa tes. Dan bahkan kami melalui wakil rektor 3, kalau dulu Pak mau ke luar negeri itu mimpi kali ya, kata anak muda. Sekarang enggak Pak. Kami ada Program student mobility. Student mobility sebentar lagi. Jadi sayang Bapak dan Ibu kalau ada cucu Bapak kirim kemana-mana gitu. Sementara di sini sekarang standarnya sudah sama dengan yang lain itu. Anak Iwan. Jadi ada student mobility itu sampai ke rencana kita kemana Bu? Ke Amerika ya? Amerika, dan Australia. Nah, ke Australia Pak. Mesir. Dan biayanya ada. Mesir. Bahkan kami baru mengirim kemarin itu ada siapa namanya Ayu Lestari ya Pak ya. Itu sampai ke Istanbul. Ya, jadi dia sampai ke Istanbul sana gitu. Turki. Artinya sekarang Bapak dan Ibu di dalam bidang 1 dengan bidang 3 itu sudah sangat sinergi sekali. Jadi kami menuntut mahasiswa itu tidak hanya punya prestasi akademik yang dulu Mas itu kalau prestasi akademik itu kalau SMA dulu nilai rapor, kalau di sini sekarang IPK. Iya kemana? Cak Lia. Jadi kami ingin Australia. IPK anak-anak itu 3,5 kan, ada yang ke sudah itu Melbourne, supaya mereka kita siapkan. Jangan-jangan walaupun kalau Mesir, jurusan Al-Azhar Pak, dia belum tentu juga mau jadi guru. Kita siapkan juga Pak untuk menjadi entertainment, untuk menjadi pebisnis, karena kita sudah ada apa Bu? CD, iya coworking itu atau CDC yang menangani itu ya Bu ya, nah, karir gitu kan. Jadi kita memang sudah mengembangkan itu. Bahkan kemarin kita tinggal menindaklanjuti, ya namanya promosi ya Pak ya. Kita sudah mendapatkan kepercayaan dari siapa? Menteri Menko Perekonomian ya, Indra Hartarto itu. Kita akan diberi suatu ruang, di mana ruangan itu nanti akan menjadi melahirkan orang-orang pebisnis baru. Jadi ini harapan kita. Jadi sekali lagi ini bukan hanya PHP, bukan PHP kita sekarang, tapi ini ada menjadi sebuah concern dari Bu Rektor, menjadi sebuah, bahkan kita mungkin akan actionnya itu 2 tahun ke depan. Jadi mahasiswa sekarang nanti kalau dia sudah semester 6 nanti, karena kita targetnya 2024 unggul ya Pak ya, maka 2024 itu nanti Bapak, artinya yang mahasiswa yang terima sekarang itu akan ada double degree. Double degree itu gini Pak, kuliah di sini semester 6 kita kerjasama dengan Malaysia. Maka nanti kalau dia memang mampu bahasa dan lain sebagainya, anak itu akan kita kirim 1 tahun di Malaysia. Sehingga dia pulang itu ada 2 ijazah. Ada beberapa. Ijazah universitas sana sama ijazah di sini. Oh Pak Biro katanya itu kalau luar negeri. Kalau dalam negeri istilah kita adalah MBK ya Bu ya, Merdeka Belajar. Di kampus Merdeka, di Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Nah MBK itu adalah kalau tadi ini ada Science Tech. Ternyata misalnya di sana itu ada mata kuliah pengantar sistem informasi misalnya. Kebetulan mata kuliah itu kita sudah kerjasama dengan UGM ya. Nah, anaknya, ya namanya anak-anak muda sekarang, dia lapor sama ketua jurusan, Bu, gimana kalau semester depan saya kuliahnya ngikut di UGM, Monggo. Jadi dia itu kuliahnya di UGM sana Bu. Nanti nilai di sana akan diakui di sini. Begitu juga pada suatu hari nanti ada orang UGM itu kuliah di sini. Mungkin tentang fikih misalnya begitu. Jadi sekarang memang sudah ada sangat keterbukaan sekali di dalam proses belajar mengajar kayak zaman kita dulu Pak gitu, kayak zaman kita dulu gitu. Nah ini sekedar pengantar, nanti mungkin brosurnya sudah kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita punya 9 fakultas, 1 program pasca sarjana. Harapan kami sedang membuka pendaftaran dari sekarang dan
Iya, Juni ini. Jadi ini masih punya kesempatan dan kami tunggu dari informasi Bapak dan Ibu sekalian. Harapan saya tidak ada lain gitu, adalah penerus kita semua yang akan nanti menjadi rektor, menjadi wakil rektor, menjadi dekan di Baik. Jadi kalau sekarang enggak. Makanya kata saya dengan anak muda itu, terutama yang muda itu saya bilang, sesungguhnya setiap orang ada masanya ya Bu ya. Setiap masa pasti ada orangnya. Jadi dari sana gitu. Kalau kata Bu WR3 itu, tolong sampaikan dengan cucu-cucunya Bu, itu wasiat dari WR3 itu apa? Wasiat ya? Atau pesan-pesanan, pesan yang sangat bijak itu, gantungkanlah cita-cita cucuk-cucuk dan cicit kita setinggi langit. Seandainya jatuhnya pasti di antara bintang-bintang. Nah, itu kata. Artinya itulah Bapak dan Ibu, sekedar sekilas saja. Brosur sudah kita bagikan. Kami tunggu dari Bapak dan Ibu. Harapan saya melalui forum ini nanti, ya kalau berkenan kami masuk anggota di sana Bu. Nah, hanya sekedar supaya nanti kalau ada apa-apa kita share informasi apapun. Iya. Jadi kalaupun ada yang hal-hal yang mirip, sarjana tentang Raden Patah, Jadi pakar baik di nggak sana, perlu di pengurus sampai lagi kami ketemu tuh rektor, kan pakar di sini. cukup nanti ke kepala biro. Insya Allah akan saya tindak lanjuti secepat-cepatnya. Jadi karena Bu Rektor ini, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, Bu Rektor sama Wakil Rektor itu kalau bisa jarang di kampus. Kenapa? Ya saya suruh pergi lah. Karena supaya dia dapat duit. Iya, kalau dia ngutak-ngutik duit yang cuma BNU, tidak jadi gitu kan. Dan alhamdulillah beliau tahun ini ternyata kita itu dipercaya sebagai bendahara Sepan UMPTKIN. Ini sebuah prestasi Bapak dan Ibu, sebuah percayaan nasional. Jadi panitia nasional. Jadi panitia nasionalnya itu adalah yang namanya Palembang itu adalah bendahara Sepan UMPTKIN. Mungkin ini barangkali Pak WR1 yang dapat saya sampaikan, Pak Ibu WR3. Nanti kita kalau memang ada perlu tanya jawab yang mau tanya jawab, kalaupun ini melalui WA pun saya siap memberikan penjelasan tentang hal-hal yang sekarang sedang kami lakukan. Dan insya Allah mohon doanya, kami ya kemungkinannya Pak WR1 kami akan menerima di atas ya hampir 7.000 mahasiswa tahun ini. Jadi ini punya kesempatan Bapak dan Ibu. Jadi kalau penerimaan itu lebih banyak kan pasti itu kan peluang untuk masuknya kan lebih besar gitu kan. Tapi kalau tahun depan mulai kita agak ketatkan lagi. Kurang lebih mohon maaf, dan mungkin itu Bu Rektor, sekali lagi mohon maaf Bu Rektor. Inilah kesempatan yang ada pada kami, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.